Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6765 Lelah Hidup. Akan kukabulkan keinginanmu. Kamu tidak bisa lewat sini, mari kita berhenti di sini. Chu Feng menggerakkan lengan bajunya, dan sebuah penghalang menutupi pria itu, mendorongnya keluar dari formasi. Pahlawan muda, namaku Yunyan Shuo. Bolehkah aku menanyakan namamu yang terhormat agar aku dapat membalas kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawaku di masa mendatang? Pria itu mengepalkan kedua tangannya dan bertanya. Chu Feng secara naluriah ingin menjawab, tetapi tiba-tiba teringat bahwa saat ini ia digambarkan sebagai seseorang yang menderita amnesia. Lalu dia berkata, ini masalah kecil, tidak perlu mengembalikannya. Chu Feng dengan santai melambaikan tangannya, lalu alih-alih menghancurkan formasi, dia hanya menyelimuti dirinya dengan kekuatan penghalang dan berjalan lurus ke depan. Formasi itu sama sekali tidak melukai Chu Feng, dan dia dengan tenang berjalan menembus formasi berwarna oranye tersebut. Meskipun Yunyan Shuo berdiri di luar formasi, dia tetap menyaksikan pemandangan ini dengan caranya sendiri. Dia tidak terpengaruh. Matanya menunjukkan keterkejutan, seolah-olah dia sedang berpikir keras, kemudian dia segera berbalik dan bergegas menuruni gunung. Chu Feng melewati formasi oranye dan segera mencapai puncak gunung. Tempat ini memiliki sejumlah besar tanaman ramuan ajaib. Dengan begitu banyak variasi, Chu Feng tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja dan ingin mengambil semuanya. Sayangnya beberapa jenis tumbuhan khusus, seperti tumbuhan berkat abadi, jumlahnya sangat sedikit. Namun untuk menemukan cukup sulit karena membutuhkan upaya menembus formasi. Untungnya dengan kekuatan Chu Feng saat ini, menembus formasi itu tidak sulit, hanya membutuhkan waktu. Tepat ketika Chu Feng hendak mendapatkan ramuan abadi terakhir, dia mendengar serangkaian suara gemuruh yang datang dari kejauhan. Sebuah formasi merah besar di kaki gunung telah aktif. Melalui mata surgawinya, Chu Feng dapat melihat 3 sosok di dalam formasi besar tersebut. Mereka bertiga adalah wanita tua, semuanya mengenakan jubah roh yang identik, dengan tulisan puncak ilahi terukir di jubah mereka dan pada tanda di pinggang mereka. Tingkat kultivasi mereka juga cukup tinggi, mereka semua adalah spiritualis roh dunia naga langit tingkat pertama. Puncak ilahi? Ini bukan kekuatan yang disebutkan oleh lelaki tua itu, dan ini pasti salah satu kekuatan paling berpengaruh di wilayah ini, kan? Kata Egi. Lagi pula, saat Chu Feng pertama kali bertemu Ji Wusuan sempat menanyakan apakah Chu Feng berasal dari puncak ilahi. Seharusnya memang begitu, karena formasi penyegelan di pegunungan ini seharusnya tidak diaktifkan dalam waktu lama, dan fakta bahwa mereka mampu sampai di sini begitu cepat menunjukkan bahwa mereka pasti telah bersiap. Namun tingkat kultivasi ini agak di luar dugaan saya. Yang dimaksud Chu Feng dengan melebihi ekspektasi bukanlah bahwa itu lebih kuat dari yang diharapkan, melainkan lebih lemah dari yang diharapkan. Lagi pula Chu Feng sebelumnya menganggap formasi merah itu sangat berbahaya, apalagi tingkat kultivasinya sendiri. Bahkan jika dia mengandalkan tingkat kultivasi klan Dewa Roh, Chu Feng sama sekali tidak yakin. Seperti yang diperkirakan, dengan meningkatnya kekuatan formasi merah, ketiga wanita tua dari puncak ilahi itu pun mulai kesulitan. Seperti yang diperkirakan, formasi merah ini tidak mudah untuk dihadapi. Egi juga menghela napas. Menghadapi penguatan formasi merah, ketiga wanita tua itu tetap tenang dan terkendali. Sebaliknya mereka serentak mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Saat melihat pil itu, mata Chu Feng berbinar. Itu jelas pil yang sama dengan yang digunakan oleh pria bernama Yunyan Shuo barusan.
Benar saja, tak lama kemudian ketiga wanita tua itu juga mengalami perubahan yang mirip dengan yang dialami Yun Yanshuo. Saat cahaya memadat menjadi simbol-simbol di antara alis mereka, ketiga wanita tua itu memperoleh kekuatan bertarung untuk meningkatkan satu tingkat di atasnya. Apakah teknik ini begitu umum? Atau mungkin Yun Yanshuo juga berasal dari puncak ilahi? Egi itu penasaran. Chu Feng juga agak penasaran, namun Chu Feng tidak melanjutkan pengamatannya. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Menurut Chu Feng, kekuatan formasi itu belum mencapai batasnya, kecuali jika ketiga wanita tua itu memiliki cara lain. Jika tidak meloloskan diri dari formasi itu akan sulit dan menembusnya hampir mustahil. Chu Feng sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, mengesampingkan fakta bahwa dengan memberikan ramuan berkah abadi kepada Ji Wusuan, Chu Feng dapat memperoleh telur ilahi 7 alam lainnya. Berbagai macam tumbuhan abadi yang diperoleh di pegunungan tumbuhan abadi ini saja sudah merupakan hasil panen yang sangat besar. Namun begitu Chu Feng muncul dari pegunungan, 3 orang langsung mengepungnya. 2 di antara mereka adalah wanita lanjut usia. Keduanya memiliki rambut putih, tetapi mereka sangat berbeda. Dia adalah orang bertubuh kekar dengan kulit gelap, yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa, sementara yang lain adalah orang dengan tubuh kurus, tetapi memiliki aura keanggunan yang luar biasa. Adapun orang ketiga, Chu Feng mengenalinya sebagai Yun Yanshuo, pria tampan yang pernah ia selamatkan sebelumnya. Namun Yun Yanshuo jelas tidak tampak berada di sana untuk membalas budi, karena dia tidak hanya menunjuk ke arah Chu Feng, tetapi juga meraung dengan ganas. Dialah orangnya, seolah-olah Chu Feng menyimpan dendam terhadapnya. Teman muda, kamu termasuk faksi yang mana? Wanita tua itu, dengan auranya yang halus dan seperti dari dunia lain, mengajukan pertanyaan kepada Chu Feng. Apa hubungannya ini denganmu? Melihat bahwa pihak lain memiliki niat buruk, Chu Feng pun tidak memberikan tatapan ramah kepada mereka. Dasar bocah nakal, berani-beraninya kau bersikap sombong setelah menyerang seseorang dari belakang? Wanita tua yang tegap itu menyingsingkan lengan bajunya sambil berbicara. Jika sosok dari dunia lain itu tidak ikut campur, dia mungkin akan menyerang secara langsung. Serangan mendadak dari belakang? Yun Yanshuo, bukankah aku telah menyelamatkanmu? Bukankah kau bilang ingin membalas budiku? Kenapa sekarang malah aku yang diserang dari belakang? Aku sangat penasaran, versi diriku yang mana yang telah kau ceritakan kepada mereka? Saat Chu Feng menatap Yun Yanshuo, tatapannya menjadi agak dingin. Yun Yanshuo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, tetapi pikiran tentang 2 orang di sampingnya membuatnya berani. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, kedua wanita tua itu juga menunjukkan keterkejutan, lalu tanpa sadar menatap Yun Yanshuo. Berhentilah berpura-pura. Kaulah yang menyergapku saat aku menerobos formasi. Bagaimana bisa kau menyelamatkanku? Cedera saya ada di sini, jangan coba menyangkalnya. Saat Yun Yanshuo berbicara, dia bahkan merobek pakaian bagian atasnya. Memang, terdapat kerusakan yang mengejutkan pada penghalang di punggungnya. Luka itu terjadi belum lama, tapi jelas bukan Chu Feng yang melakukannya. Maka hanya ada satu kemungkinan, Yun Yanshuo yang mengatur semua ini untuk menjebak Chu Feng. Yun Yanshuo benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya dalam aksi itu, bahkan sampai melukai diri sendiri untuk menjebakku. Chu Feng memandang tipu daya Yun Yanshuo dengan jijik. Bagaimana menurut kalian berdua? Chu Feng tidak berdebat dengan Yun Yanshuo, melainkan menatap kedua wanita tua itu.
Bagaimana menurutmu? Kau melukai Yan Shuo, jadi tentu saja kau harus memberikan penjelasan. Itulah yang dikatakan wanita tua yang tegap itu. Saya memahaminya. Chu Feng tersenyum tipis karena menanyakan hal ini semata-mata untuk memastikan apakah kedua wanita tua itu adalah orang yang waras. Jika dilihat sekarang, mereka semua memiliki kesamaan. Mereka bahkan mungkin tahu bahwa Chu Feng telah mendapatkan ramuan keabadian dan sedang bersekongkol untuk memerasnya. Jadi, apa lagi yang perlu dikatakan? Bum bum bum. Tiba-tiba, Chu Feng bergerak. Dalam jarak sedekat itu, dan dengan serangan Chu Feng yang begitu cepat, keduanya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tangan Chu Feng sudah mencengkeram leher Yun Yanshuo. Pada saat itu, ekspresi wajah kedua wanita tua itu berubah drastis. Namun orang yang ekspresinya paling berubah adalah Yun Yanshuo karena dia tidak pernah menyangka Chu Feng akan menyerangnya langsung di depan kedua orang ini. Berhenti. Saat wanita tua bertubuh kekar itu berbicara untuk menghentikannya, dia melepaskan kekuatan formasinya untuk muncul dan secara paksa mengendalikan Chu Feng. Namun sesaat kemudian wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan karena kekuatan formasi spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-9 miliknya terhalang di luar tubuh Chu Feng. Kekuatan itu sama sekali tidak mampu melukai Chu Feng. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu kekuatan lawannya masih lebih tinggi darinya. Bahkan wanita tua yang terhormat itu dengan auranya yang seperti dari dunia lain dipenuhi dengan keterkejutan atas kemungkinan ini. Adapun Chu Feng, dia menatap Yun Yanshuo dengan dingin. Apakah kamu lelah hidup? Kamu tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain membalas kebaikan dengan permusuhan dan menuduh penyelamatmu secara keliru. Jika kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu Chu Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Dengan suara patah, leher Yun Yanshuo terlepas dan dia sudah tak bernyawa. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.